melakukan hubungan suami istri tidak ada syarat suci dari hadas besar. Karena wudhu kita tahu itu tidak menghilangkan hadas besar. Akan tetapi alangkah baiknya apabila sebelum melakukan hubungan itu ya, boleh kumpul mesraan suami istri asal tidak sampai kepada duhulnya. Artinya entah gimana, entah kissing, necking, pettingnya masih oke. Iya, paham lah ini. Kalau oral? Nah itu jadi pertanyaan lain karena ini belum sampai ke sana. Jadi halal loh, halal. Apa susahnya? Mudah-mudahan dari kalau trisam? Halal loh, istrinya dua. Istrinya dua. Enggak, yang boleh pasti itu oral B itu boleh. Kalau duanya ridho? kan tetap aurat antara istri yang satu sama istri yang lain. Nggak harus nutup lah. Kalau menurut saya sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa Al-Kalam, Lembaga Kajian dan Konsultasi Islam. Pertanyaan yang masuk ada agak ini sesi dewasa karena bicara tentang pasutri berkaitan dengan junub, berkaitan dengan bagaimana melakukan orang yang duhul, orang yang sedang berjima ya, bukan dengan jamaah karena suka diplesetkan oleh anak-anak mutawif di mutawif saya di Mekah di Madinah. Kadang-kadang jamaah, oh jamaah itu diplesetkan menjadi jimaah, oh jimaah itu. Kalau jimaah menjadi beda lagi. Jamaah itu beda dengan jima. Jima artinya kumpul suami istri. Bagaimana hukumnya mengumpuli suami istri dalam keadaan berhadas besar? Atau apakah yang kedua, misalnya pertama sudah berhubungan atau berhubungan kembali harus dalam keadaan suci atau bersih. Ini mengenai hukum, jadi perlu dipahami secara pas karena ini masalah hukum, bukan masalah hal apa yang kita harus tahu secara jelas. bukan isu. Dipersilahkan dari Ustadz Imaduddin, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dan kalam yang berbahagia. Akan kami bacakan hadis dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu, tsumma arada ayyauda, falyatawaddo." Apabila ada salah seorang di antara kalian yang berkumpul dengan istrinya, kemudian ingin melakukan ronde kedua, maka hendaknya dia berwudu. Artinya untuk melakukan hubungan suami istri tidak ada syarat suci dari hadas besar. Karena wudhu kita tahu itu tidak menghilangkan hadas besar. Akan tetapi alangkah baiknya apabila sebelum melakukan hubungan itu ya, berwudhu dari antara yang satu kemudian melanjutkan ke ya babak selanjutnya itu berwudhu dulu. Kemudian ada hadis lagi. Ya, ini cerita tentang salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang bernama Rafi' bin Khadij radhiyallahu an. Ya. Diceritakan bahwa Rafi' bin Khadij bercerita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tafa ala nisa'ihi dzata lailatin yaghtasilu inda hadhihi wa hadhihi. Ya. Pada suatu malam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan istrinya yang satu, kemudian berkumpul dengan istrinya yang kedua dengan menyelingi di antara perbuatannya tersebut dengan mandi. Faqila, maka ditanyakan, ya Rasulullahi, ala taj'alahu huslan wahida. Ya. Kenapa kok tidak mandi sekali saja? Faqala hadza azka wa atyab. Ya, kalau ini lebih, yang seperti ini lebih baik dan lebih suci. Jadi
mau wudhu saja boleh ya, Nabi Muhammad pernah menyatakan langsung demikian, atau menyelinginya dengan mandi besar ya, atau mandinya di terakhir saja ya, itu tidak ada masalah. Dan mandinya cukup 1 kali. Ya boleh. Sekalipun ya. jimaknya berulang-ulang kali. Ya. Maksudnya 1 kali itu terakhir. Iya. Atau mandi tiap pergantian Pemain, shift, nah, itu shift. lebih bagus. Pergantian shift itu. Ya. Kalau mau yang paling utama ya itu hadza azka wa atyab. Iyalah. Masuk bekas. Biar seger. Iya. Tapi kalau mau jima itu hadas besarnya itu didahului oleh hadas head. Hanya menegaskan Ustadz Imad, Kalau yakni menulis Ustadz Imad, mandi azka wa janabah atyab terlebih itu dahulu. istilahnya bukan suatu kewajiban lah, Bukan, hanya bukan. sebagai Makanya bukan. alternatif yang lebih baik. Alternatif yang lebih baik karena bahkan Nabi sendiri pernah ya, karena diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi yujami'u tsumma ya'udu wa la yatawaddo. Nabi pernah berkumpul dengan istrinya, kemudian lanjut shift yang kedua dengan tidak berwudu, bahkan wudu saja tidak gitu. Ya, mafhum muwafaqahnya wudu aja enggak, apalagi mandi. Ya, baik. Kecuali kalau istri sedang berhaid, maka berdasarkan surat Al-Baqarah 222, Betul. wala taqrabuhunna hatta yadhhur. yadhhurn. Artinya jangan dekati istri yang sedang menstruasi sampai dia suci. Nah, meskipun ada satu keterangan hubungan kemesraan tetap jalan dalam keadaan menstruasi walaupun tidak sampai duhul. Nah, Ustaz, mohon maaf, ayatnya disambung. Fa idza tatahharna fa idza tatahharna fa'tuhunna min fa'tuhunna haitsu min haitsu amarakum. Setelah mandi, setelah mandi campurlah mereka sesuai dengan ketentuannya. nah, itu harus juga, nanti tidak orang paham mampet lalu bertempur kan, harusnya tatoharna dulu, mandi Jadi dulu. mandi dulu baru dikumpul. Bertempur, ya. Bertempurnya pun itu dengan suatu ketentuan, Betul, betul. yaitu pada tempatnya. Betul. Ada ADART-nya lah. Ya, tempatnya itu di situ, bukan di hidung, bukan di kuping, bukan di bang. Ini karena hukum, mohon maaf. Itu. Dan bahkan saya nggak tahu apakah itu, saya belum melihat matunya, tetapi paling tidak boleh kumpul mesraan suami istri asal tidak sampai kepada duhulnya. Artinya entah gimana, entah kissing, necking, pettingnya masih oke. Iya, itu. Jadi hanya sekedar pemesraan sampai kepada itu boleh. Bahkan asal nggak masuk, entah gimana. Kalau dalam bahasa kami, ini saya masih ada ya. Mau terserah dengan cara apa, dijepit atau di apa, terserah. Yang penting tidak pada. Ini mohon maaf karena Ya, kaitan dengan hukum. saya bacakan hadisnya itu. Baik, silakan. Isna'u kulla syai'in illan nikah. Ya, Nabi Muhammad ketika ditanya kan, ya namanya suami Pak, ya kita tahu mungkin masih ada syahwat bagaimana, tapi kan istri kan ada waktu-waktu di mana dia tidak bisa melayani hubungan suami istri. Terus? Maka Nabi memberikan solusinya untuk kita, isna'u kulla syai'in illan nikah. Ya, lakukan apapun, ya boleh ngapain aja kecuali berhubungannya. Ya. Ya, makanya ada satu penjelasan fikih, boleh berhubungan suami istri asal istri tetap pakai celana. Dalam pengertian jelas ya, kalau itu paham lah ini. Kalau oral? Nah, itu jadi pertanyaan lain karena ini belum sampai ke sana, jadi Halal loh, halal. Apa susahnya? yang jelas tidak boleh anal. Sepakat. Ya. Anal. Orang sepakat. Ya, tapi karena pertanyaan belum sampai sana, nanti itu continue. Ini strategi marketing biar El Kalam nanti menjadi sumber ilmu bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dari Kalau trisam? Halal loh, istrinya dua. Istrinya dua. Enggak, yang boleh pasti itu oral B itu boleh. Kalau duanya ridho? Kan tetap aurat antara istri yang satu sama istri yang lain. Nggak harus nutup lah. Kalau menurut saya satu selimut. sebelum ke pertanyaan trisam boleh atau tidak, itu ada nggak yang dibuat trisam gitu? Mudah nanya-nanya nggak ada. Duh, ini kan ilmu. Itu kan kira-kira seperti Ilmu itu. Pak Toyer. Sebelum orang
itu sampai ke bulan, udah belajar tentang bagaimana sholat di bulan. Oh, iya. Nanti kalau ada pertanyaan masuk kita bahas. Oh iya. Ya kalau nanti mau berangkat ke bulan aja tanya ke sini. Iya. Kalau sudah ada trisomnya boleh. Ya, Ya. Oke, mudah-mudahan ini cukup. Itu bagian dari healing, Mas. Healing gabah. Oke, masih ada tambahan? Cukup. Baik. Ya, masih. Silakan. Ini mesti enak ini. Curiga. Wes dipateni to. Wes dikat. Ya. Terkait seorang istri yang lagi haid, itu dalam budaya ini kan tadi dijelaskan budaya Islam, jadi boleh diapa-apain aja, yang penting tidak menggauli yang bagian itunya, tidak bercampur. Nah, dan ini masya Allah rahmatnya Islam ya. Jadi kalau kita lihat agama-agama zaman dulu seperti Yahudi, itu ketika seorang perempuan ya, istrilah, anak perempuan lah, atau ibu bahkan ketika sedang haid, mereka itu tidak diajak ngobrol, bahkan tidak diajak tinggal serumah, tidak boleh makan satu meja, nggak ada apa-apa, masya Allah, kayak barang najis kurang lebih gitu. Nah, adapun Islam begitu indah, semuanya boleh. Nah, dia tetap manusia, bahkan boleh digauli asal tidak dicampuri yang bagian itu. Masya Allah. Hanya beberapa yang nggak boleh, satu tawaf, berhubungan suami istri, puasa, dan juga sholat salah satunya. Oke, semakin melengkapi ini cara Islam menghormati wanita. Baik, mudah-mudahan ini cukup menginspirasi dan cukup menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tentu ini akan berkembang karena bagaimana dengan hubungan-hubungan dengan cara-cara yang ala modern ini, ala Masya Allah luar biasa, yang kadang-kadang berkembang bagaimana secara syariat. Nah, tentu masih memancing beberapa pertanyaan dan menyisakan pembahasan yang perlu penjelasan yang secara Quran dan hadis, dan bagaimana Islam menjawab tentang kebiasaan-kebiasaan Euro-Amerika, kebiasaan-kebiasaan orang non-Muslim yang ditiru oleh orang Islam. Nah, mudah-mudahan ini cukup memberikan inspirasi dan menjawab persoalan kita. Dari Al-Kalam, lembaga kajian dan konsultasi mengenai agama Islam, silakan masukan-masukan, pertanyaan-pertanyaan dan kelanjutan yang belum lengkap di dalam pemahaman kita mengenai agama, silahkan kirim, boleh lewat Instagram, lewat email dan media sosial yang tertera di bawah ini. Atas nama Al-Kalam, kurang lebih mohon maaf. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kalam.